Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah dengan limpahan rahmat dan barakahnya. Kita bisa mengisi waktu-waktu kita di bulan Ramadan ini untuk mengkaji dan mengaji syariat yang dibawa oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dengan secara online seperti ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai sunnah-sunnah puasa, kemudian hal-hal yang dimakruhkan di dalam puasa, sekarang kita akan membahas mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua, ada dua kelompok atau dua bagian. Bagian yang pertama adalah membatalkan pahala puasa, tapi tidak membatalkan puasa itu sendiri. Artinya puasanya tetap sah dan orang itu tidak wajib untuk mengqadha atau mengganti puasa yang dia tinggalkan, puasa tersebut, tetapi dia tidak mendapatkan pahala. Ya, itu namanya muhbitat. Ya, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan pahala apa-apa dalam puasanya kecuali yang dia hasilkan hanya lapar dan dahaga saja. Kemudian bagian yang kedua adalah bagian dia membatalkan puasa secara langsung. Ya, puasanya itu batal dan otomatis juga tidak mendapatkan pahala. Ya. Walaupun puasanya tadi itu dengan uzur atau tidak dengan uzur, ya, akan batal. Dan dia wajib untuk menggantikan puasa, maka itu disebut sebagai mufattirat. Sekarang kita akan terangkan setiap bagian. Bagian yang pertama adalah disebut al-muhbitat, yaitu membatalkan pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya itu kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Adapun yang membatalkan pahala puasa, ya, yang disebut sebagai muhbitat itu diantaranya ada 6 perkara. Yang pertama adalah ghibah. Ya. Orang di tengah-tengah puasa tapi dia menggunjing. Yaitu apa menggunjing? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta sadiqan. Kamu menyebut kejelekan saudaramu muslim, ya, hal-hal yang dia tidak suka. Ya, hal-hal yang jelek tadi kau cerita-ceritakan ke orang lain, dia tidak suka. Walaupun kamu benar dalam cerita itu, tidak bohong, tidak membawa fitnah, kejahatan dan kejelekan yang asli dia berbuat. Itulah yang disebut sebagai ghibah. Ya, kalau fitnah adalah orang tidak berbuat jahat, tidak berbuat kejelekan, kita ceritakan kepada orang seolah-olah orang itu berbuat kejelekan. Nah, itu namanya fitnah. Ya, orang yang ghibah maka akan hilang pahala puasa. Ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung bagaimana dua wanita yang dia berghibah, ya, melaksanakan ghibah dengan saudara Islamnya,
Akhirnya dua wanita itu kesakitan yang luar biasa, sampai seperti ayam dipotong, ya, kejit-kejit, kejil-kejil, rasa sakit yang luar biasa. Kemudian hal itu dilaporkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk diambil tosh, yaitu seperti ember begitu. Kemudian diperintahkan wanita itu untuk memaksakan mengeluarkan isi perutnya, mutah. Akhirnya dua-duanya mutah dan keluar dari mulutnya bangkai-bangkai daging-daging yang busuk, ya, yang sangat luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, inilah dosa ghibah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di dunia ini. Dia telah yaghdab, ya, dia telah menghibai, menggunjing saudara Islamnya, ya, seperti makan bangkai dari saudaranya, daging yang sudah menjadi bangkai ditampakkan nyata oleh Allah, dikeluarkan nampak seperti ini. Begitu. Kemudian yang kedua adalah namimah, yaitu apa? Menceritakan atau memindahkan ucapan dengan tujuan untuk mengadu domba, dengan tujuan untuk memfitnah. Ya, kita dengar bisa itu nyata atau bisa itu tidak nyata. Ya, kita cerita kepada seseorang bahwa fulan telah membicarakan kamu, kejelekan kamu, bahwa kamu pernah berbuat gini, kamu berbuat gini, kamu berbuat gini. Ya, akhirnya orang itu marah. Kemudian begitu ini marah, kemudian orang itu cerita lagi kepada orang yang tadi, yang satu orang tadi marah, kemudian diceritakan kepada orang yang kedua. Oh, kamu tadi dibicarain sama orang fulan bahwa kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ini marah. Akhirnya kedua orang itu saling bermusuhan gara-gara telah difitnah, ya, diberitakan hal-hal yang tidak benar. Maka ini namanya namimah. Ini juga menjadikan orang yang berjalan dengan namam, adu domba, menfitnah seperti ini, nanti dia akan tersiksa di dalam kuburannya, dan itu juga puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat pahala. Kemudian yang ketiga adalah berdusta. Ya, berdusta adalah al-ikhbar bi ghairil waqi', memberitakan, menceritakan sesuatu hal yang tidak nyata. Ya. Ini juga termasuk orang berdusta itu ketika dia meng-share satu berita yang tidak pasti di WhatsApp atau mungkin di YouTube atau apa begitu, tulisan-tulisan atau ucapan-ucapan atau gambar-gambar yang sebenarnya bukan artinya kepastiannya, kejadian itu tidak pasti, kejadian ini belum ada takkid yang benar-benar, tapi dia sudah share ke sana sini, itu disebut juga orang yang berdusta. Dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan, ya, kafa bimar'i kadziban an yatahaddatsu bima sami', an yuhadditsu bima sami'. Sudahlah cukup orang itu disebut sebagai pendusta apabila orang itu berbicara dengan apa saja yang dia dengar. Jadi apa saja didengarkan, berita-berita apa belum dipastikan kebenarannya secara mutlak, secara nyata, sudah diceritakan ke sana ke sini. Itu bisa disebut sebagai dusta, kata Nabi SAW. Demikian juga tadi yang di grup-grup belum ada kepastian, sudah diceritakan sana sini, sudah di-share sana sini. Ini juga bisa akan menghilangkan pahala puasa karena itu termasuk dusta, hoak, ya. Kemudian yang keempat, an-nadharu lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwat. Yataladzatu bin nadhar, yaitu memandang sesuatu hal yang diharamkan. Ya, matanya memandang film, foto-foto,
gambar-gambar yang tidak genah, yang itu bukan mahramnya, yang matanya suka memandang itu dengan syahwat, ya, dengan penuh antusias, ini akan membatalkan pahala puasa. Atau pandangan yang halal, ya, memandang tubuh istrinya atau tubuh suaminya itu halal-halal saja. Tapi di siang hari di bulan Ramadan buka-bukaan yang sampai memancing syahwat, ya, itu halal tetapi juga akan bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang kelima adalah yaminul kadzibah, sumpah palsu. Ya, dia bersumpah wallahi wallahi, demi Allah berbuat aku tidak begini atau aku begini atau begini. Tapi sebenarnya itu palsu, ya. Maka ini juga akan menghilangkan pahala puasa. Kemudian yang keenam, qauluz zur wal fuhush wal amalu bihi, ya. Ucapan jorok, ucapan porno, al fuhush, dan perbuatan-perbuatan yang porno, ya, yang di dalamnya ada hubungan lawan jenis laki-laki perempuan, ya, yang di dalamnya ada mancing-mancing syahwat, yang di dalamnya ada hal-hal yang sifatnya porno seperti itu. Ucapankah atau perbuatankah akan menghilangkan pahala puasa. Dalam hadis, man lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Ya, barang siapa yang tidak meninggalkan, ya, ucapan-ucapan yang zur, ya, yang tidak senonoh, dan perbuatan amal-amal yang tidak senonoh, ya, porno, hal-hal yang sifatnya tidak bagus seperti itu, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala butuh, ya, tidak Allah Subhanahu wa taala berhajat terhadap apa yang dia tinggalkan makan dan minumnya. Ya, itulah 6 perkara yang disebut sebagai muhbitat, akan menghilangkan pahala puasa. Kemudian bagian yang kedua adalah al-mufattirat, ya, yaitu hal-hal yang membatalkan puasa itu secara asli. Ya, batal puasanya, wajib dia mungkin mengqadha dan tidak akan dapat pahala. Ada 8 perkara. Yang pertama adalah ar-riddah, orang yang murtad. Orang yang keluar dari agama Islam walaupun hanya sebentar, kemudian dia balik Islam lagi, wa'idzubillah, maka puasanya batal. Ya. Kenapa? Karena dia meninggalkan syarat sahnya puasa. Di antara syarat sahnya puasa itu adalah Islam. Kalau orang yang bukan Islam tidak sah puasanya, maka dia telah keluar dari Islam, maka hilanglah syarat sahnya. Ya, walaupun di tengah-tengah itu nanti dia balik, tapi sudah pernah hilang kan sebentar, maka pahalanya, puasanya batal. Otomatis dia juga tidak dapat pahala. Orang itu bisa murtad baik dengan niat untuk keluar dari agama Islam atau dengan ucapan, ya, keluar dari agama Islam, atau ucapan menghina Rasul, menghina Allah, menghina Quran, gitu ya. Atau dengan perbuatan seperti dia sujud, ya, selain Allah Subhanahu wa taala, atau dengan i'tikad, ya, memiliki keyakinan, ya, memiliki keyakinan bahwa ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membatalkan puasa. Dan orang itu wajib mengqadha puasanya kalau dia balik kepada Islam selama masa-masanya dia murtad. Kemudian juga yang membatalkan puasa haid dan nifas dan melahirkan anak, ya. Walaupun hanya sebentar saja, orang melahirkan anak, set lahir, kemudian setelah itu bersih umpamanya, batal puasanya. Demikian juga keluar darah haid, maka dia batal puasanya. Walaupun masih kurang beberapa menit adzan maghrib, keluar darah haid, keluar nifas, melahirkan, ya, batal puasanya. Kemudian yang ketiga adalah gila walaupun sebentar.
Karena hal yang menjadikan syarat sahnya puasa adalah berakal. Sedang orang itu hilang akalnya sebentar, ya batal puasanya orang yang gila walaupun sebentar. Kemudian yang keempat adalah pingsan, ya pingsan atau hilang akal disebabkan oleh mabuk, tapi ini syaratnya apabila seharian penuh. Dari subuh sampai maghrib orang itu pingsan tidak sadar, ya, batal puasanya. Tapi kalau sadar sebentar, ya sadar sebentar, ya 10 menit, 20 menit dia sadar, ingat kemudian dia pingsan lagi, maka puasanya sah. Demikian juga kalau orang yang sadar, ya dia mabuk kemudian dia sadar kembali, 1 jam kemudian dia sadar kembali, maka puasanya tetap sah. Sahibul Zubat mengatakan wa in yufiq mughma alaihi ba'da yaum, apabila sadar orang yang pingsan walaupun hanya sebentar, walau luhaidah walaupun hanya sebentar saja, yasihu minhu shaum, puasanya sah. Dalam Ibnu Hajar mengatakan yabtulu idza ta'adda bihi walau lahdah. Ya. Kalau orang itu ya pingsannya disengaja atau mabuknya disengaja, ya mabuknya disengaja, dia sudah tahu bahwa kalau makan ini nanti dia mabuk, waktu sahur dia sengaja minum minuman atau akhirnya pas adzan terus jalan dia mabuk, maka batal itu. Gitu. Al-mu'tamad kalau orang itu sengaja untuk mabuk, sengaja untuk pingsan walaupun sebentar batal. Tapi kalau tidak sengaja dalam mabuknya dan pingsannya akan membatalkan puasa jika keseluruhan hari atau sehari penuh. Kemudian yang membatalkan lagi yang kelima adalah jima, bersenggama, bersetubuh dengan pasangannya, ya apabila dia bersetubuh secara sengaja dan dia tahu bahwa itu haram, ya tanpa ada paksaan, maka itu akan batal puasanya. Selain dia akan batal puasanya di bulan Ramadan, sehari itu ya dia harus menanggung 5 perkara. Ya. Berdosa, ya, dia berdosa. Yang kedua, dia wajib untuk imsak, artinya tidak boleh setelah dia jima dengan istrinya, ya, kemudian dia makan minum semaunya, tidak, tetap dia harus memberlakukan dirinya seperti orang yang berpuasa walaupun sudah batal dengan jima. Ya, kemudian yang ketiga, dia harus kena ta'zir, yaitu ta'dib dari hakim, dari pemerintah dalam ini, diberi sebuah istilahnya sebuah ta'dib supaya dia ada efek jera gitu ya. Diberi hukuman, ya, diberi hukuman supaya ada efek jera dan dia bertobat. Kemudian yang keempat, dia wajib untuk mengqadha puasanya. Ya, kemudian yang kelima, dia harus kena membayar kafaratul udma. Ya, kafaratul udma secara tertib. Pertama, memerdekakan budak yang mukmin. Kalau zaman sekarang ini tidak ada budak, maka dia harus puasa 2 bulan berturut-turut, 60 hari berturut-turut. Kalau sampai dalam 60 hari ini ada batal, baik karena udzur atau yang lain, harus diulang lagi ke 60 hari berikutnya. Nah, gitu. Kalau tidak mampu puasa 2 bulan, memberi makan 60 orang miskin. Setiap satu miskin 1 mud, kira-kira 1 kilo gitu.
Dan yang diwajibkan untuk kena kafaratul uzma ini khusus laki-laki saja. Untuk perempuan tidak. Untuk perempuan hanya dia dapat dosa dan dia wajib untuk menggantikan puasanya. Dan kalau dia ulangi, ya dia ulangi pada hari berikutnya, dia juga akan kena lagi 5 perkara tadi itu juga. Jadi kalau seandainya Ramadan 5 hari dia kumpul istri, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ke-10, hari ke-18, ya jima tadi, maka dia kena kafaratul uzma berganda-ganda juga sesuai dengan hari-hari yang dia kumpul dengan istrinya tadi itu. Wa'iyadzubillah. Kemudian yang keenam, yang membatalkan puasa apabila sampainya materi atau benda melalui jalan yang terbuka dari tubuh, ya, sampai ke jauh, sampai ke rongga tubuh. Yang tidak termasuk hal yang membatalkan hanya diantaranya adalah oksigen. Kalau ada udara masuk melalui hidung, melalui mulut, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian juga membau, ya bau saja tidak membatalkan puasa. Demikian juga kalau ada asap yang di luar seperti asap sate, banyak tidak batal puasa. Yang kemudian melalui jalan yang terbuka, ya jalan yang terbuka diantaranya adalah telinga, mulut, hidung, lubang kemaluan, lubang dubur, dan lubang payudara bagi laki perempuan. Itu namanya lubang-lubang yang terbuka. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan bahwa lubang mata itu termasuk lubang yang terbuka. Dan demikian juga lubang telinga. Kalau mata, Imam Ghazali tidak termasuk lubang yang termasuk lubang terbuka. Kalau dalam mazhab yang Syafi'i dalam Al-Mu'tamad, mata tidak termasuk lubang yang terbuka. Yang disebut dengan rongga tubuh adalah yang di situ tempatnya makanan, yaitu lambung dan juga rongga yang ada di otak sini ini. Kalau masuknya benda tidak dari jalan yang terbuka, seperti umpamanya terserapnya kanterpen atau remason yang panas-panas itu melalui pori-pori. Pori-pori ini terbuka juga, tapi terbukanya kecil sebagai bukan mulut dan hidung dan lain sebagainya. Masuk juga, itu tidak membatalkan puasa, ya, tidak membatalkan puasa. Kemudian bagaimana hukumnya orang yang suntik ketika dia berpuasa? Ya, orang yang suntik itu sebenarnya tidak diperkenankan dalam berpuasa, kecuali kalau darurat, ya. Dan tentang jarum suntik ini ada 3 pendapat ulama. Pendapat yang pertama adalah batal mutlak. Setiap suntik batal mutlak. Karena dengan suntik obat yang dimasukkan nanti akan masuk ke pencernaan, ya. Akan masuk ke pencernaan, ya, ke lambung dan sebagainya. Maka dibatalkan secara mutlak, satu pendapat. Pendapat yang kedua, tidak batal secara mutlak. Kenapa? Karena masuk ke dalam pencernaan, tapi tidak melalui lubang yang terbuka. Jadi orang menyuntik kan melalui pundak sini atau melalui
pantat gitu kan, walaupun nanti mengalir, maka tidak dibatalkan. Pendapat yang kedua, ada tafsil, dan inilah yang paling kuat. Apabila itu merupakan infusan ya infus, maka akan batal puasanya. Infus, karena infus itu masuk ke aliran pembuluh darah, ya, pembuluh darah vena, kemudian dia masuk menjadi tambah energi orang itu batal. Kalau bukan infus gimana? Apabila itu masuk langsung ke aliran darah, ya, maka akan membatalkan puasa. Tetapi kalau bukan ke aliran darah, ke otot, ya, yang tidak berongga, maka tidak batal. Ya. Sebagian ulama juga mengatakan apabila suntikannya itu tidak mengalir, seperti orang yang dia disuntik untuk anestesi lokal, bius lokal, itu tidak mengalir, hanya di situ saja supaya ketika di bedah tidak sakit, maka itu tidak batal. Tapi kalau itu disuntik dan mengalir, ya, maka itu batal. Kemudian hukum dahak. Hukum dahak bagaimana? Hukum dahak itu apabila dahak yang keluar dari dalam atau keluar yang dari hidung sampai ke bagian lahir di mulut kita ini yang nampak, kemudian ditelan, maka itu akan membatalkan puasa. Tapi apabila belum sampai ke bagian yang nampak, yang bukan haddul zahir, maka tertelan, tidak batal puasa. Apa yang disebut dengan bagian yang zahir? Ya, ulama mengatakan makhrajul yang disebut zahir adalah makhrajul al-huruf kha. Kalau huruf kha ini di depan, berarti sudah di depan situ. Kha. Kalau haddul batin yang di dalam adalah makhrajul bulul ha. Ha, jadi di dalam, ya. Kalau Imam Nawawi mengatakan bahwa makhrajul huruf ha itu termasuk haddul zahir, akan membatalkan puasa apabila sudah sampai di situ. Tapi Imam Rafi'i mengatakan min haddil batin fala yubtul ibtilauha. Jadi Imam Rafi'i mengatakan kalau ha itu termasuk batin, kalau Imam Nawawi ha itu termasuk zahir. Kemudian hukum untuk menelan ludah. Hukum untuk menelan ludah. Kalau menelan ludah yang tidak berubah, ya, tidak ada perubahan rasa, tidak berubah warna, ya, maka karena itu susah kan, mau tidak mau kan tertelan, maka tidak batal. Dengan syarat bahwa ludah itu murni, ya, murni betul, tidak bercampur dengan benda-benda yang lain seperti rasa manis, rasa min dan sebagainya. Kemudian ludah itu tidak najis, tidak campur darah. Kalau ada gusi berdarah, kemudian darahnya nyampur dengan ludah, tertelan, itu batal puasanya. Ya, kemudian masih dalam posisi berada di posisi yang aslinya, seperti ada di lesan kita, ada di mulut kita, tidak batal. Tetapi kalau ludah sudah keluar, ya, seperti yang sudah berada di luar bibir gini, maka kalau diminum kembali, ya, batal. Kemudian masalah kalau masuknya air ke dalam lubang telinga atau hidung ketika kita mandi, ya.
ketika kita mandi. Ada tafsir, apabila mandi itu adalah mandi yang ma'muran bihi, yaitu masyru'an. Seperti mandi fardu. Orang mandi junub setelah subuh, itu namanya mandi yang masyru', memang hukumnya wajib. Atau mandi sunnah, itu mandi Jumat. Maka tidak batal puasanya apabila tidak sengaja masuknya air ke telinga atau bagian tubuh yang lain, ya, asalkan mandinya tidak dengan menyelam. Kalau dia mandinya dengan menyelam, seperti pakai bathtub atau kalau merenang, walaupun itu mandinya adalah mandi wajib atau mandi Jumat, karena dia menyelam akan membatalkan puasa. Tapi kalau tidak menyelam, dia siram pakai shower, mandi Jumat atau mandi junub tadi, tahu-tahu kemasukan ke dalam air, maka dia tidak batal. Tetapi kalau mandinya bukan makmur, bukan masyru', hanya mandi kebiasaan, karena panas, berkeringat, badan lengket, kemudian dia mandi. Atau dia mau kerja, ya bangun tidur, habis subuh dia tidur, jam 7 mau kerja dia mandi. Namanya mandi untuk bersih-bersih diri. Ini apabila masuk air ke telinga, ke hidung, ya walaupun tidak sengaja akan batal puasanya. Ya. Apalagi kalau sampai mandinya itu menyelam, ya. Kalau mandinya menyelam, itu batal, baik mandinya itu ada syariatnya atau tidak ada syariatnya, makmur atau tidak makmur di dalam syariat, batal kalau dia tenggelam. Artinya nyelam gitu. Bagaimana hukum ketika masuknya air disebabkan oleh berkumur atau istinsyak? Berkumur, masukkan air ke mulut dengan digerak-gerakkan, adalah al-istinsyak, memasukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan kembali, al-istinsar. Apabila berkumur-kumurnya itu adalah masyru', seperti orang berwudu atau mandi wajib, mandi sunnah, itu namanya masyru'. Berwudu juga masyru'. Maka tidak batal puasanya jika berkumurnya dan istinsyaknya itu tidak mubalaghah. Tidak mubalaghah maksudnya tidak dimasukkan ke dalam kemudian dia seperti ini. Namanya mubalaghah. Kalau seperti ini kemudian masuk betul, ya batal puasanya. Dia sudah hati-hati di mulutnya, di depan saja, kemudian masukkan ke hidung sedikit di depan saja, tapi ternyata kebanteran. Kalau itu masyru', seperti wudu dan mandi tadi, tidak batal. Tapi kalau tidak masyru', baik secara tidak mubalaghah atau mubalaghah, kalau berkumur, pokoknya berkumur gitu aja, seperti siang-siang hari panas, mulutnya kering, kemudian dia mengambil air, dia kumur-kumur sedikit, ternyata kemasukan, maka batal puasanya. Kenapa? Karena itu ghairu masyru'. Ya, ghairu masyru'. Kemudian masalah yang berhubungan dengan keluar mani. Yang ketujuh kan keluar mani. Keluar mani dengan istimna, sengaja keluar mani. Ini usaha untuk mengeluarkan mani di siang hari di bulan Ramadan, baik dengan tangannya sendiri atau tangannya istrinya atau tangannya suaminya, berfikir, berkhayal dengan memandang sesuatu yang syahwat, atau dengan pelukan atau dengan ciuman gitu ya, sampai dia keluar, maka akan batal puasanya. Ya, hal-hal yang seperti itu akan batal. Kenapa? Dia sengaja mengeluarkan mani dengan cara-cara yang seperti itu. Memang keluar mani kadang-kadang tidak batal jika keluar maninya tidak sengaja. Seperti apa? Orang mimpi siang hari tidur di bulan Ramadan, kemudian dia mimpi bersenggama, tahu-tahu keluar mani, maka dia tidak batal. Tetapi kalau sengaja keluar mani dengan cara yang bagaimanapun juga, sengaja memang kepingin maninya keluar,
ya dengan berbagai macam cara yang tadi disebutkan, maka mutlak puasanya batal. Di antara juga ketika orang itu langsung menyentuh istrinya, ya, menyentuh istrinya, berpelukan dengan istrinya, berciuman dengan istrinya secara langsung tanpa ada pembatas gitu. Nah, sampai keluar mani maka batal puasanya. Tidak batal puasa apabila keluar mani, ya apabila satu, keluar maninya tidak dengan cara secara langsung, ya. Tidak menyentuh secara langsung, tapi tidak sengaja dia, tidak sengaja mengeluarkan mani. Dia lihat-lihat istrinya berpakaian yang seksi, mamanya, tahu-tahu dia keluar, ya, dengan memandang, ya, atau dia berkhayal pada istrinya, kemudian dia keluar, maka ini tidak batal. Atau berpelukan dengan istrinya dengan hail, dengan batas, dia istrinya masih pakai selimut, masih pakai pakaian, dipeluk, dia tidak sengaja, ya. Tapi kalau dia tahu sengaja bahwa dia akan keluar dengan cara seperti itu, ya itu kan batal. Hukum mencium pasangan. Apabila kita mencium pasangan dan itu kita tahu akan tergerak syahwat kita, ya tergerak syahwat kita dengan seperti itu, maka batal puasa kita. Tergerak syahwat kita, kita tahu laki-laki tergerak syahwatnya dengan berdirinya kemaluannya, perempuan tergerak syahwatnya dengan inginnya dia bersetubuh, ya, bergerak dia. Maka kalau dia tergerak syahwatnya dengan ciuman terbit itu, maka itu hukumnya haram. Tetapi kalau dia mencium dan dia tahu tidak tergerak syahwatnya, tidak membuat hal yang saya sebutkan tadi, itu khilaful aula, ya, khilaful aula, tidak bagus. Kemudian yang terakhir yang membatalkan puasa adalah yang ke-8, al-istiqa'ah, sengaja untuk mutah, yaitu sengaja mengeluarkan utahan dari mulut, seperti memasukkan jari ke dalam sehingga dia harus keluar, atau mencium sesuatu yang bau yang kurang enak, atau masuk ke lokasi yang tidak enak sengaja dia, kemudian dia ngerti pasti akan mutah, maka itulah batal puasa. Ya, apa yang disebut mutah adalah makanan yang sudah masuk dalam tubuh, dalam perut, atau minuman yang sudah masuk, sudah melewati kerongkongan, kemudian kembali, itu namanya mutah, baik itu air atau makanan, baik sudah berubah airnya atau makanannya atau belum berubah. Kalau sudah beberapa lama ke dalam perut kemudian keluar, kan berubah dia baunya. Tapi kalau baru sudah dalam tapi sudah melewati kerongkongan kemudian kembali, itu juga disebut mutah. Kalau sengaja sudah pasti batal. Bagaimana kalau tidak sengaja? Ya. Hukum orang yang keluar mutah pertama akan membuat mulutnya najis, ya, membuat rumputnya najis, maka dia harus mensucikan mulutnya dengan berkumur-kumur, ya, dan berkumur-kumurnya mubalaghah seperti ini, ya, karena akan untuk mencuci daripada bagian mulut yang terkena daripada mutahan tadi, sampai merata seluruh bagian lahir yang ada di mulutnya itu. Dan tidak batal puasa apabila dia mulutnya najis kena utahan kemudian dia mubalaghah seperti ini sampai masuk air, tidak batal. Kalau memang tidak sengaja, kan. Nah, karena apa? Membersihkan najis dari mulut tadi itu.
Itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Ada 8 perkara. Saya ulang secara cepat. Hal yang membatalkan puasa secara langsung ya. Membatalkan puasa langsung artinya batal puasanya dan wajib untuk digantikan. Ada 8 perkara. Ya. Ada 8 perkara. Yang pertama adalah murtad. Yang kedua adalah haid, nifas dan melahirkan. Yang ketiga adalah gila walaupun sebentar. Yang keempat adalah pingsan atau mabuk yang tidak disengaja sampai sehari penuh. Yang kelima adalah bersetubuh, ya, akan batal laki-lakinya dan perempuannya. Kemudian yang keenam adalah masuknya materi benda apapun melalui jalan-jalan yang terbuka, yaitu mulut, telinga, dubur, kubul, kemudian hidung dan lubang payudaranya perempuan. Kemudian yang ketujuh adalah mengeluarkan mani dengan sengaja. Dan yang keenam, yang kedelapan adalah al-istiqa'ah, yaitu mutah dengan sengaja. Itulah 8 perkara yang membatalkan puasa. Dan tadi ada 6 perkara yang membatalkan pahala puasa. Al-muhbitat dan al-mufattirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala sempurnakan puasa kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kekurangan kita disempurnakan, ya, terampuni dosa-dosa kita, dirahmati oleh Allah di bulan Ramadan, termasuk orang-orang yang terbebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.